Cinta setelah menikah. Bab 23. Sakit hati yang kuat disertai dengan air mata yang mengalir turun, ditekan oleh Yuki dengan menggigit bibirnya dengan kencang. Aku menyetujuimu. Kalimat ini sangat sulit dikatakan. Setelah diucapkan, air matanya sudah mengalir deras. Kenapa? Apakah menjadi wanita simpananku membuatmu begitu menderita? Raihan berkata dengan tidak senang. Sepasang alis tebal dan tampan itu berkerut. Yuki menggigit bibirnya, tidak ingin memperdulikannya. Sekarang hatinya sangat kacau. Sama sekali tidak punya mood untuk berbicara dengannya. Melihat Yuki yang berdiri melamun di tempat, Raihan berjalan ke meja di samping, membuka laci, mengeluarkan sebuah ponsel dan meletakkannya di tangan Yuki. Yuki terkejut, tanpa sadar berjuang melawan. Apa yang kamu lakukan? Yuki mengerutkan kening. Aku punya ponsel, ku kembalikan padamu lagi. Yuki menyerahkan ponsel itu kembali pada Raihan. Ponselmu yang butut itu sudah seharusnya dibuang, kata Raihan berjalan dan bersandar pada kursi. Sosok tinggi dan tega itu menunjukkan garis tubuh yang paling elegan. Ada sistem GPS otomatis di ponsel ini, jadi aku dapat menemukanmu melalui ponsel ini, kemanapun kamu pergi. Jadi, kamu harus memakainya. Yuki sedikit kesal. Apa bedanya ini dengan dia dikurung? Meskipun dia telah memutuskan untuk menjual dirinya pada Raihan, tapi dia masih adalah orang yang memiliki kebebasan. Oke, apa hak Raihan untuk melarangnya? Wajah Yuki dingin, membanting ponsel di atas meja. Sepasang mata besar yang jernih itu melotot pada Raihan dengan penuh kebencian. Begitu tidak ingin tetap berhubungan denganku. Berapa banyak wanita yang ingin mendapatkannya, tapi tidak bisa mendapatkannya. Apa yang kamu permasalahkan? Kata Raihan mengerutkan kening, sedikit marah pada Yuki yang tidak tahu diri. Ketika kamu tidur di malam hari, pakai borgol di pergelangan kakimu sendiri, maka kamu bisa merasakan perasaanku sekarang. Lihatlah, apa kamu merasa nyaman atau tidak? Yuki sangat marah hingga wajahnya memerah. Alis Raihan mengerut, sedang ingin berbicara. Yuki berbalik dengan dingin dan berjalan ke pintu. Pinggang ramping itu tiba-tiba ditahan. Angin dingin melewati pipi Yuki. Kemudian ada perasaan tercekik yang kuat di hadapannya. Ketika Yuki bereaksi dan bergerak ke samping, tidak disangka tubuhnya tidak seimbang. Tiba-tiba membentur rak buku di sebelahnya. Ini adalah rak buku terbuka, penuh dengan buku-buku di atasnya. Tubuh Yuki menghantam rak buku dan terhuyung. Beberapa buku jatuh dari rak tersebut. Sebuah foto tersebar keluar dari halaman buku yang terbuka. Itu adalah sebuah foto lama yang sudah sedikit menguning. Gadis muda di dalam foto tersenyum dengan cerah. Yuki penasaran dan ingin memungutnya. Tapi tiba-tiba dihentikan oleh Raihan dengan dingin. Berhenti. Raihan membungkuk untuk mengambil foto itu. Menyeka debu yang sama sekali tidak ada di atasnya. Perlahan-lahan meletakkan kembali foto ke halaman buku. Tampaknya ada sedikit kesedihan dan kemarahan di mata Raihan. Yuki ingin bertanya siapa gadis di foto itu, tapi Raihan sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulut. Dia langsung menggendongnya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Yuki tiba-tiba menyadari seberapa intim tindakan ini.
mulai berjuang melawan dengan sekuat tenaga. Kenapa? Kamu lupa isi perjanjian kita tadi? Raihan dengan bangga mengulas senyum jahat. Yang harus datang sudah datang. Dengan dingin menatap mata Raihan yang panas, Yuki meluruskan tubuhnya. Jangan sentuh aku bisa sendiri. Kak Stephen, membisikkan nama yang hangat itu dalam hatinya. Perasaan sakit hati menyerangnya. Kak Stephen, dia akan memaafkan apa yang telah Yuki lakukan hari ini, bukan? Ataukah Kak Stephen tidak akan bisa lagi menatapnya dengan senyum yang cerah itu? Tidak berani? Raihan pura-pura memprovokasi, mengusahakan suaranya tetap tenang. Tidak tahu mengapa, gadis muda ini membangkitkan gairahnya. Dia sudah banyak menemui berbagai jenis wanita, tapi jantungnya tidak pernah berdegup seperti hari ini. Perkataan Raihan membangkitkan semangat juang Yuki. Dia sudah memutuskan, jadi hanya bisa dijalankan. Lebih baik langsung saja. Yuki, kamu anggap saja ini adalah mimpi. Setelah bangun dari mimpi, kamu masih adalah seorang gadis yang bersih, murni, yang akan menunjukkan senyum paling indah pada Kak Stephen di bawah pohon itu. Mengambil napas dalam-dalam sekali lagi, Yuki mengulurkan tangan dan dengan perlahan melepas kancing di bajunya. Mata Raihan yang membara terus menatap lekat pada Yuki. Dia merasa tenggorokannya sudah kering. Yuki sangat dekat dengannya. Wajah merah muda ini. Mata Yuki tertutup rapat. Dari matanya, Raihan bisa melihat ketakutannya. Takut, cabai kecilku? Mendekat ke sisi Yuki, Raihan berkata. Ada napas panas yang berhembus di samping telinga Yuki, membuatnya gemetar. Tanpa ada peringatan, wajah Stephen tiba-tiba muncul di benaknya. Kesakitan yang amat dalam membuat Yuki bergumam. Kak Stephen. Hatinya sangat amat sakit. Air matanya mulai berlinang. Gerakan Raihan yang liar tiba-tiba terhenti. Kedua mata hitam yang dalam menatap air mata Yuki. Mencengkram dagu kecil Yuki. Dan dia berkata, apa yang kamu teriakkan tadi? Bab 24. Yuki membuka matanya yang basah oleh air mata dan menatap Raihan. Melihat rasa sakit yang tidak bisa dia sembunyikan di matanya dan juga wajah pucatnya. Seketika Raihan langsung mengerti. Di dalam hati Yuki terdapat pria lain. Kemarahan yang kuat menyebar ke tubuh Raihan. Dia tidak akan pernah membiarkan wanitanya memikirkan pria lain. Sial, sebenarnya siapa pria itu? Mata kemarahan Raihan sudah hampir membakar. Bola mata yang dalam berubah menjadi memerah. Yuki, kamu adalah wanitaku. Aku tidak akan mengizinkanmu memikirkan pria lain. Tidak akan kuizinkan. Bibir yang panas itu seketika berubah menjadi dingin. Bibir tipis Raihan yang penuh dengan kemarahan bergerak di kulit lembut Yuki. Yuki secara naluriah ingin melawan, tapi kedua tangannya ditahan dengan erat oleh telapak tangan Raihan yang besar dan keras. Ditekan di bagian atas kepalanya. Seluruh tubuhnya ditindih dengan kejam di atas piano yang besar. Yuki pasrah menutup matanya. Dalam kegelapan yang kacau, rasa sakit yang hebat membuat sekujur tubuh Yuki gemetar. Malam itu, beberapa hari yang lalu, di ruangan gelap di klub TS, kenangan yang menyakitkan itu menerjangnya. Invasi Raihan membuat mimpi buruk yang mengerikan itu kembali menyerang di benak Yuki.
Air mata Yuki mengalir deras. Pria di atas tubuhnya tiba-tiba menghentikan gerakannya. Dengan kejam menjambak rambut Yuki. Sepasang mata gelap itu melotot padanya dengan kejam. Katakan, kamu berikan pada siapa? Yuki kesakitan dan mendongakkan pandangannya. Wajah putih itu memerah. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Yuki. Mata berkabut pria itu bahkan bertambah marah. Telapak tangan besar itu menarik dagunya. Kamu tidak mau memberitahuku keperawananmu? Yuki terpaku. Ini memang bukan kali pertamanya. Pada malam misterius itu sudah dirampas oleh pria misterius itu. Yuki tidak mengatakan apa-apa yang makin mengkonfirmasi spekulasi Rehan. Rehan sepertinya tadi mendengar dia menyebut nama seseorang. Pria itu seharusnya adalah pria yang mengambilnya. Rehan tiba-tiba merasa di suatu tempat di lubuk hatinya terasa masam. Jadi dia makin memperkencang tenaganya. Yuki menggigit bibirnya dengan kencang, seakan itu adalah satu-satunya sumber di mana dia dapat menarik kekuatan. Seiring tubuhnya yang turun naik, piano itu mengeluarkan suara yang kacau. Suara yang bercampur dengan nada tinggi dan nada rendah, dengan kencang menyerang jantungnya. Yuki akhirnya menjadi wanita pelacur yang menjual dirinya sendiri. Melakukan hal yang paling menghina dan menjijikkan di dalam hidupnya. Yuki mencoba mengabaikan sengatan rasa sakit di tubuhnya. Karena dia telah memilih untuk menjual dirinya, maka dia tidak boleh menyesalinya. Ini adalah dunia nyata. Tidak ada yang menjual obat penyesalan. Tepat di bawah pohon tahun itu, wajah tersenyum Stephen terlintas di benaknya dengan amat jelas. Dengan senyum hangat seperti sinar matahari paling harmonis di musim semi yang terus menyinari hatinya. Bahkan, walaupun Yuki mengenakan seragam pelayan dan diinjak-injak, bahkan jika dia harus bekerja banting tulang hingga tubuhnya sakit, selama dia mengingat senyum itu, maka Yuki akan merasa bahwa semua kepahitan itu sedikit manis. Tapi sekarang, dia sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk memiliki senyum itu. Langkah ini adalah jurang yang tidak ada akhirnya. Mulai saat ini, dia sudah tidak bisa lagi melihat ke belakang. Selamanya sudah tidak bisa melihat ke belakang. Kak Stephen, maafkan aku.